Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat syahadat ini bukan sekedar rangkaian kata, melainkan titik awal perjalanan spiritual seseorang menuju cahaya kebenaran. Dan di Inggris, kalimat ini semakin sering terucap dari bibir mereka yang baru mengenal Islam. Fenomena apakah yang tengah terjadi di negeri Ratu Elizabeth? Momen syahadat yang kita saksikan tadi hanyalah salah satu dari ribuan kisah yang terukir di Inggris dalam satu dekade terakhir. Fenomena ini bukanlah kebetulan belaka. Di baliknya ada fakta yang mengejutkan dan menggugah rasa ingin tahu kita. Menurut Office for National Statistics, lebih dari 5.000 orang di Inggris memeluk Islam setiap tahunnya. Perubahan demografis ini bahkan membuat London dijuluki sebagai kota paling religius di Inggris. Lantas bagaimana perjalanan panjang ini bermula? Sahabat beriman, wajah Inggris saat ini semakin menampakkan nuansa Islami, ditandai dengan beroperasinya ratusan pengadilan syariah secara resmi di London, serta hadirnya berbagai masjid yang menghiasi sejumlah kota di negeri Ratu Elizabeth. Dalam artikel yang dikutip disebutkan bahwa terdapat 423 masjid baru di London, di mana sebagian besar masjid tersebut dipenuhi jamaah, terutama pada waktu-waktu sholat. Fenomena ini berbanding terbalik dengan kondisi banyak gereja yang kini sepi dari kunjungan jemaat. Mengacu pada artikel Daily Mail, disebutkan bahwa di London Timur, gereja San Giorgio yang memiliki kapasitas 1.230 jemaat hanya dihadiri oleh 12 orang pada saat perayaan Ekaristi. Sementara itu, perayaan serupa di gereja Santa Maria yang berada di area yang sama hanya dihadiri oleh 20 orang jemaat. Meskipun gereja tersebut mampu menampung hingga 1.000 jemaat, secara histori, Islam pertama kali masuk ke Inggris pada abad ke-18 melalui peran seorang pelaut yang direkrut dari wilayah Bengal di India. Namun, jauh sebelum itu, pada abad ke-16, masa pemerintahan Ratu Elizabeth I telah mencatat kehadiran sejumlah umat muslim di London. Mereka datang dari berbagai latar belakang seperti diplomat, pedagang, penerjemah, musisi, dan pekerja. Kehadiran mereka terkait erat dengan kebijakan politik dan ekonomi Ratu Elizabeth I yang pada masa itu terisolasi dari komunitas Katolik Eropa. Isolasi ini memberi Ratu Elizabeth I keleluasaan untuk bertindak di luar kewenangan Paus, termasuk membuka jalur perdagangan dengan dunia Muslim yang sebelumnya dilarang berdasarkan aturan gereja. Dalam rangka memperluas jaringan diplomatik dan ekonomi, Ratu Elizabeth I menjalin hubungan kerjasama dengan sejumlah negara Islam, diantaranya dinasti Saadi di Maroko, Kesultanan Utsmaniyah, serta Kekaisaran Persia. Diplomat Inggris bahkan dikirim ke berbagai wilayah dunia Islam untuk memanfaatkan celah teologis yang ada. Keberadaan para diplomat ini turut mendorong kedatangan umat Muslim ke London. Selanjutnya pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, imigran dari Asia Selatan, khususnya dari Pakistan, Bangladesh, dan India juga mulai bermigrasi ke Inggris, membawa serta budaya dan ajaran Islam. Sejak saat itu, komunitas Muslim di Inggris terus berkembang, hingga akhirnya mencapai titik keberadaannya saat ini yang semakin terlihat signifikan di berbagai aspek kehidupan masyarakat Inggris. Perkembangan Islam di Inggris saat ini dapat diamati secara nyata dengan salah satu fenomena yang paling mencolok adalah perubahan fungsi beberapa gereja menjadi masjid. Misalnya, gereja Methodist Clayton Heights yang dibangun pada tahun 1870 resmi ditutup pada tahun 2022 dan kemudian diubah menjadi masjid. Selain itu, terdapat pula Gereja Hayat United yang kini berfungsi sebagai Masjid Madinah, serta Gereja Santo Peter yang juga berganti nama menjadi Masjid Madinah setelah dibeli oleh komunitas Muslim setempat. Fenomena ini menjadi lebih menarik dengan adanya kontribusi masyarakat Indonesia di Inggris. Warga negara Indonesia di sana telah membeli sebuah bangunan bekas gereja di Nesdin, London Utara yang kemudian dijadikan masjid dengan nama Indonesia Islamic Center. Bangunan tersebut berhasil diperoleh dengan dana sekitar 27,2 miliar rupiah yang sepenuhnya berasal dari hasil donasi. Masjid ini diresmikan pada 4 Desember 2022 dan kini menjadi pusat kegiatan keagamaan bagi komunitas Indonesia di Inggris. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid ini juga dimanfaatkan sebagai sarana dakwah Islam moderat, sekaligus menjadi wadah penyebaran nilai-nilai budaya Indonesia. Diharapkan keberadaan masjid ini dapat memperkuat hubungan diplomasi keagamaan
antara Indonesia dan Inggris. Meskipun perubahan fungsi gereja menjadi masjid terjadi di beberapa wilayah di Inggris, fenomena ini tidak terlepas dari potensi kontroversi dan perdebatan di masyarakat. Bagi sebagian pihak, pengalihan fungsi bangunan bersejarah seperti gereja dapat menimbulkan perasaan emosional dan keberatan tertentu. Namun fenomena ini terjadi seiring dengan perubahan demografis dalam masyarakat Inggris, khususnya dalam hal afiliasi keagamaan. Menurut data Sensus Inggris Raya tahun 2021, negara ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Kristen. Jumlah penduduk yang mengidentifikasi diri mereka sebagai penganut Kristen menurun menjadi 46,2% dari total responden sebanyak 52,1 juta orang. Angka ini menunjukkan penurunan besar 13,1% jika dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2011. Sementara itu, jumlah yang mengidentifikasi diri mereka sebagai Muslim mengalami peningkatan sebesar 1,6%, sehingga total presentasi pemeluk Islam di Inggris mencapai 6,5%. Sementara itu, menurut data ONS, pada tahun 2011 terdapat 2,7 juta Muslim di Inggris. Angka ini meningkat menjadi 3,2 juta pada 2019 dan pada 2022 mencapai 3,9 juta jiwa. Bahkan pada tahun ini populasi Muslim di Inggris telah menyentuh angka 4,1 juta jiwa. Pew Research Center memprediksi jika tren ini berlanjut dalam waktu 10 tahun ke depan, populasi Muslim bisa menjadi mayoritas di Inggris. Yang lebih menarik lagi, sekitar 50% penduduk di beberapa wilayah London kini adalah Muslim. Fenomena ini tidak hanya terlihat dari angka, tetapi juga dari wajah kota yang berubah secara fisik. Perubahan ini mencerminkan dinamika sosial dan keagamaan di Inggris yang terus berkembang, di mana Islam semakin mendapatkan tempat di tengah masyarakat. Sementara jumlah pemeluk agama Kristen mengalami penurunan secara bertahap dalam 2 dekade terakhir. Populasi Muslim terbesar di Inggris berada di kota London, yang menjadikan kota ini kerap disebut sebagai kota paling religius di negara tersebut. Hal ini dibuktikan antara lain melalui terpilihnya Sadiq Khan sebagai wali kota London. Sadiq Khan merupakan pemimpin Muslim pertama yang menduduki jabatan tersebut. Tidak hanya di Inggris, tetapi juga di negara-negara barat. Sadiq Khan menjadi politisi dari Partai Buruh setelah mencatat sejarah dengan menjadi wali kota pertama yang terpilih untuk masa jabatan ketiga di London. Ia berhasil memenangkan pemilihan dengan mudah, mengalahkan Susan Hall, kandidat dari Partai Konservatif. Setelah seluruh distrik di ibu kota melaporkan hasil akhir pemungutan suara, selain sebagai wali kota, Sadiq Khan juga dikenal sebagai seorang pengacara yang fokus pada isu-isu hak asasi manusia. Kiprahnya dalam menentang diskriminasi serta narasi kuat yang ia usung telah menjadikannya simbol keberagaman, liberalisme, dan semangat kosmopolitan di London. Sahabat beriman, kehidupan komunitas Muslim di London sangatlah beragam dan dinamis. Kota ini memiliki banyak masjid dan pusat keagamaan umat Muslim. Di antaranya adalah London Central Mosque, yang dikenal sebagai masjid terbesar dan paling terkenal di kota tersebut. Komunitas Muslim di London berasal dari berbagai latar belakang etnis dan budaya, yang kontribusi pada kekayaan, sosial, dan budaya di kota ini. Beragam kegiatan sosial dan budaya secara rutin diselenggarakan untuk mempererat hubungan antar anggota komunitas Muslim. Acara-acara tersebut mencakup seminar, pameran seni, dan pertemuan komunitas yang memberikan ruang untuk berdiskusi dan mempererat solidaritas. Selain itu, London juga merupakan rumah bagi berbagai universitas terkemuka serta menawarkan peluang karir yang luas. Banyak anggota komunitas Muslim yang berkiprah di berbagai bidang, termasuk pendidikan bisnis dan profesi lainnya. Ketika bulan suci Ramadan tiba, suasana religius di London semakin terasa. Masjid-masjid dipenuhi jamaah yang melaksanakan ibadah, sementara restoran dan toko makanan di berbagai penjuru kota menyesuaikan jam operasional mereka dengan membuka hingga larut malam. Suasana Ramadan di London mencerminkan bagaimana komunitas Muslim di kota tersebut tetap menjaga tradisi dan nilai-nilai keislaman mereka di tengah kehidupan modern dan multikultural ibu kota Inggris. Semoga kisah ini dapat menginspirasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.